Selamat datang di Pandu Motivasi. Channel ini hadir untuk menemani perjalananmu menuju hidup yang lebih semangat, penuh inspirasi dan makna. Di sini, kamu akan menemukan kisah-kisah inspiratif, motivasi harian, hingga tips sederhana untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Yuk, mulai perjalananmu bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan suntikan semangat setiap harinya. Perubahan besar tak dimulai dari kantor mewah, tapi dari belakang jok motor, dari jalanan macet, dari perbincangan sederhana antara penumpang dan tukang ojek. Inilah kisah Nadiem Makarim, anak muda yang melihat harapan di tengah kekacauan dan mengubah wajah transportasi Indonesia selamanya. Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura 4 Juli tahun 1984. Ayahnya, Nono Anwar Makarim, seorang pengacara terkemuka. Ibunya, Atika Al-Gadri, adalah seorang penulis dan aktivis. Sejak kecil, Nadiem tumbuh dalam keluarga yang mengutamakan pendidikan dan keberanian berpikir kritis. Ia melalui pendidikan di Jakarta, lalu melanjutkan ke Brown University di Amerika Serikat, dan kemudian ke Harvard Business School. Sekembalinya ke Indonesia, Nadiem bekerja sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta tahun 2010, ada satu hal yang hampir setiap orang keluhkan: kemacetan. Jalanan ibu kota menjadi ladang stres harian. Tapi bagi seorang pria bernama Nadiem Makarim, kemacetan bukan hanya masalah, itu adalah peluang. Nadiem, lulusan Harvard Business School, bukan orang asing terhadap kenyamanan teknologi. Tapi saat kembali ke Indonesia, ia sadar di sini teknologi belum menyentuh sektor transportasi informal, terutama ojek. Setiap kali naik ojek langganan, ia mulai bertanya, kenapa sistem ini tidak efisien? Kenapa banyak tukang ojek mangkal berjam-jam tapi tidak dapat penumpang? Dari mereka, ia mendengar keluhan, susah dapat penumpang, waktu terbuang menunggu, pendapatan tak menentu. Dari obrolan singkat, tumbuhlah benih besar. Bagaimana jika teknologi digunakan untuk menghubungkan mereka yang butuh transportasi dengan mereka yang siap mengantar? Suatu hari, dia memulai menjalankan dengan modal awal dan hanya 20 mitra ojek. Nadiem membentuk Gojek sebagai layanan pemesanan ojek via telepon call center. Belum ada aplikasi, belum ada teknologi canggih, hanya niat, kerja keras, dan mimpi besar. Tantangannya luar biasa. Banyak orang meragukan, tapi Nadiem tetap percaya. Karena bagi dia, Indonesia tidak butuh peniru. Indonesia butuh inovator. Tahun 2015 menjadi titik balik. Gojek merilis aplikasi mobile. Dalam waktu singkat, ribuan pengemudi bergabung. Layanan berkembang bukan hanya antar penumpang, tapi juga makanan GoFood, kurir GoSet, hingga pijat GoMessage. Dalam waktu singkat, Gojek tumbuh menjadi startup unicorn pertama Indonesia dengan nilai lebih dari $1 miliar. Tak hanya sukses secara bisnis, Gojek memberdayakan jutaan orang dari driver ojek hingga UMKM. Gojek bukan tanpa rintangan, protes dari ojek pangkalan, tekanan dari pesaing asing, aturan pemerintah yang belum siap menerima inovasi, semua datang bertubi-tubi. Di saat malam-malam, di mana Nadiem dan tim ingin menyerah. Tapi dia tahu, jika dia menyerah, jutaan orang juga akan kehilangan harapan. Dan ia kembali ke satu prinsip, fokus ke solusi, bukan keluhan. Karena Gojek bukan hanya bisnis, Gojek adalah gerakan sosial. Di tahun 2016, Gojek resmi menjadi unicorn startup dengan valuasi di atas $1 miliar AS dan lebih dari itu. Gojek telah membuka jutaan lapangan pekerjaan informal di Indonesia. Kini Gojek bukan hanya milik Indonesia. Layanan ini telah ekspansi ke Vietnam, Thailand, dan Singapura. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, nilai sosial dan dampaknya. Nadiem, si anak muda idealis itu, kini menjadi ikon inovasi Asia Tenggara. Inilah kisah seorang pemuda
yang melihat peluang dari masalah dan menolak untuk diam. Inilah kisah Gojek, bukan sekadar aplikasi, tapi simbol perubahan. Kalau kamu ingin mengubah sesuatu, jangan menunggu orang lain. Mulailah dari dirimu sendiri. Nadiem Makarim.